salah satu sholat yang berat dilaksanakan bagi sebagian besar kaum muslim, khususnya laki-laki dewasa ini, adalah sholat subuh secara berjamaah. Padahal, bila melihat kepada keutamaannya, justru sholat subuh berjamaah memiliki banyak keutamaan yang luar biasa. Berikut ini sebagian keutamaan yang terdapat di dalamnya. 1. Mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Sholat subuh berjamaah berpeluang mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Sebab, aktivitas yang dilaksanakan pada waktu pagi, terlebih aktivitas wajib dan dilaksanakan berjamaah seperti sholat subuh, telah didoakan agar mendapatkan berkah. Yang mendoakannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah 2. Mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kondisi pada waktu subuh umumnya masih gelap, walau dengan penerangan listrik yang ada. Namun, dengan kondisi seperti itulah justru terdapat ganjaran yang besar dari Allah Ta'ala bagi manusia-manusia yang menuju masjid buat melaksanakan sholat dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Dalam hadis disebutkan, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi 3. Mendapatkan ganjaran sholat malam sepenuh waktunya. Bisakah kita melakukan sholat malam atau tahajud sepenuh malam? Tentu sangat sulit dengan beragam aktivitas siang hari yang juga harus kita kerjakan. Namun demikian, pahala melakukan sholat malam sepenuh waktu malam ternyata bisa kita dapatkan dengan melakukan sholat subuh secara berjamaah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat setengah malam. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat malam sepanjang waktu malam itu. Hadis riwayat Muslim. 4. Berada dalam jaminan Allah Ta'ala. Artinya, orang yang melaksanakan sholat subuh dengan sempurna, antara lain dengan melaksanakannya berjamaah, maka dia berada dalam jaminan dan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Dengan begitu, siapa yang berada dalam perlindungan Allah, orang itu tidak boleh disakiti, orang yang berani mencelakakannya terancam dengan azab yang pedih. Sebab dia telah melanggar perlindungan yang Allah berikan kepada orang tadi. Dalam haditsnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan sampai Allah menuntut kalian sesuatu apapun pada jaminannya. Karena barang siapa yang dia tuntut pada jaminannya, pasti dia akan mendapatkannya. Kemudian dia akan ditelungkupkan pada wajahnya di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim 5. Dibebaskan dari sifat orang munafik. Siapakah dari kita yang bisa menjamin bahwa dirinya telah suci dari penyakit kemunafikan? Bukankah dahulu para tokoh salaf, yang notabene keimanannya lebih baik daripada kita, senantiasa takut dan khawatir terjangkiti sifat kemunafikan? Lantas, tidakkah kita seharusnya lebih layak untuk khawatir terhadap kondisi kita dewasa ini? Apalagi hidup dalam dunia dengan godaan yang demikian banyak menerpa. Sholat subuh secara berjamaah adalah salah satu upaya yang bisa kita tempuh agar bisa terhindar dari terjangkit penyakit kemunafikan itu. Disebutkan dalam hadis, tidak ada sholat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya kendati dengan merangkak. Sungguh aku telah hendak memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamat sholat, kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang belum tidak keluar melaksanakan sholat di masjid. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah. 6. Jamaah sholat subuh dipersaksikan oleh malaikat.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit, dan ditanya oleh Rabb mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 7. Berpeluang mendapatkan pahala haji atau umrah bila berzikir hingga terbitnya matahari. Bisa dibayangkan betapa besar ganjaran pahala yang didapatkan bila memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dasar dari hal ini adalah keterangan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. 8. Kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Kesempatan lain yang bisa didapatkan dengan mengupayakan sholat subuh secara berjamaah adalah sholat sunnah subuh 2 rakaat. Sholat sunat subuh 2 rakaat ini punya kelebihan tersendiri yang disebutkan dalam hadis. 2 rakaat, sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. 9. Keselamatan dari siksa neraka. Keselamatan dari siksa neraka berarti berita gembira tentang masuk surga. Ganjaran ini tentunya berlaku bagi yang melaksanakan sholat subuh secara sempurna, berjamaah. Mari perhatikan hadis berikut. Dari Umarah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang sholat sebelum terbitnya matahari, subuh, dan terbenamnya matahari, asar. Hadis riwayat Muslim. 10. Kemenangan dengan melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Tentunya hal ini merupakan ganjaran terbesar yang dikaruniakan Allah kepada hambanya. Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya. Bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semoga motivasi ini memicu kita untuk senantiasa bisa menjaga sholat subuh secara berjamaah, bahkan menularkannya kepada saudara-saudara kita lainnya.